Bestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Bab 3520. Lompat ke bawah. Jauh di dalam makam Raja Jiuxing, bayang-bayang kematian menyelimuti semua orang. Setelah Tuan Zhao pergi, mekanismenya terus terpicu, dan paku-paku itu mendekat tanpa ampun saat ruangan terus menyusut. Rute pelarian semua orang juga terputus. Beberapa orang lagi ditikam sampai mati, dan bahkan Grandmaster yang terluka pun tidak luput. Hanya ada sedikit orang yang hidup, yang membuat semua orang merasa putus asa. Dan di momen hidup dan mati ini, suara Fatih bergetar saat dia mengusulkan cara terakhir untuk melarikan diri. Sekarang, kita hanya bisa melompat turun dan melihat apakah kita bisa bertahan. Mendengar saran ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ada jurang maut yang gelap gulita di bawahnya, dan mereka mungkin akan mati jika melompat ke bawah. Namun, itu lebih baik daripada ditusuk ribuan duri sampai mati. Ye Chong tidak peduli. Dia berbalik untuk melihat ke arah Yu Xinlan dan berkata, "Ayo lompat ke bawah." Yu Xinlan memegang erat tangan Ye Chong, matanya penuh percaya. Lalu, Ye Chong memeluk Yu Xinlan dengan erat, dan keduanya melompat ke jurang maut. Semua orang terkejut melihat Ye Chong melompat turun dengan mudah. Pria gendut itu berseru, "Ya Tuhan, anak ini lebih agresif dari saya, gendut, dan dia melompat begitu saja." Melihat Ye Chong melompat turun dengan Yu Xinlan di pelukannya, Zhao Xie masih sedikit cemburu dan mengutuk dengan suara rendah, "Sial, aku membiarkanmu mati bersama." Saya harus mengatakan bahwa ketinggian ini masih sangat tinggi. Ye Chong jatuh untuk waktu yang lama. Ketika dia dekat dengan tanah, Ye Chong menggunakan energi naga dan Phoenix untuk membentuk penyangga. Yu Xinlan menutup matanya rapat-rapat. Dia bisa merasakan kehangatan dan kekuatan pelukan Ye Chong. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, wajahnya masih merah. Yu Xinlan tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia melompat, tetapi dengan Ye Chong di sini, dia merasa sangat nyaman. Setelah itu, Ye Chong dan Yu Xinlan mendarat dengan kokoh di tanah. Mendongak, mata Dewa Naga Ye Chong dapat melihat beberapa orang di ruangan itu. Tapi Yu Xinlan hanya bisa melihat gelap gulita. Segera setelah itu, Fatih, Men Sui Ping dan Wu Jie juga melompat turun satu demi satu. Tubuh pria gendut itu berguling di udara dan menggelinding ke bawah seperti bola. Meng Sui Ping menarik Wu Jie dan menggores dinding dengan pisau berpunggung hitam, mencoba memperlambat kejatuhannya. Tubuh pria gendut itu seperti bakso besar, jatuh dari langit dengan kecepatan yang semakin cepat. Tepat ketika pria gendut itu akan hancur berkeping-keping, Ye Chong melangkah maju dan menangkap pria gendut itu dengan kuat dengan kedua tangannya. Dampak yang sangat besar menyebabkan kakinya menggali dua lubang yang dalam di tanah. Pria gendut itu kaget. Dia tersentak dan membuka matanya. Apakah saya di neraka?" Sebelum dia selesai berbicara,
Men Sui Ping dan Wu Jie juga turun. Meski Meng Aquarius sangat sakti, namun kekuatannya masih sulit bersaing dengan hukum alam. Melihat Men Sui Ping dan Wu Jie jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka hampir jatuh hingga mati. Ye Chong menghindar dan bergegas ke bawah mereka seperti bayangan. Saat mereka hendak menyentuh tanah, Ye Chong mengulurkan tangan dan mengeluarkan semburan qi yang menyeret Men Sui Ping dan Wu Jie kembali. Fatih tercengang saat melihat adegan ini, dan kemudian dia menyadari bahwa dia baru saja diselamatkan oleh Ye Chong. Dan ketika Ye Chong menangkap botol air, dia tiba-tiba merasa aneh. Dia memperhatikan bahwa botol Men Sui juga memiliki energi sejati di tubuhnya. Meskipun tidak kuat, itu berbeda dari energi sejati dari budidaya ortodoks, dan ada energi jahat di dalamnya. Mayat Men Sui Ping dan Wu Jie berhenti di udara, lalu perlahan mendarat di tanah. Wu Jie memandang Ye Chong, matanya penuh rasa terima kasih. Cao, apa yang terjadi? Saudaraku. Kamu menangkap kami, kamu luar biasa, kami berhutang budi padamu. Fatih juga memandang Ye Chong dengan kekaguman di wajahnya dan berkata, terima kasih, saudaraku. Fatih, kamu menyelamatkan hidupku. Men Sui Ping tidak dapat berbicara dan hanya mengangguk pada Ye Chong. Dan dia juga terkejut dengan kekuatan Ye Chong. Sambil berbicara, lelaki monyet tua dan Zhao Xie melompat turun. Meskipun Ye Chong tidak menyukai Zhao Xie ini, kejahatannya tidak layak dihukum mati. Oleh karena itu, Ye Chong juga bersiap untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun, saat ini terjadi perubahan mendadak. Kedua orang itu akan mendarat, dan Ye Chong hendak menggunakan keahliannya untuk menyelamatkan mereka. Tanpa diduga, saat ini, Zhao Xie sebenarnya berada di udara, menekan pemain monyet tua di bawahnya. Langkah ini menyebabkan kedua orang itu jatuh ke arah yang berbeda, di luar jangkauan Ye Chong. Kemudian, dengan keras, kedua orang itu terjatuh ke tanah. Manusia kera tua itu mati di tempat, dan dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Zhao Xie menggunakan trik monyet tua sebagai alas daging. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya, dia terluka parah setelah terjatuh. Kakinya patah dan dia berguling-guling di tanah dan meratap kesakitan. Ye Chong mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Yu Xinlan menuduh Zhao Xie. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Pikiranmu terlalu jahat. Jika tidak, penipu monyet tidak akan mati, dan kamu tidak akan menjadi seperti ini. Pria gendut itu juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia meremehkan perilaku Zhao Xie. Tuan Gemuk, saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Anda dan kakek Anda benar-benar orang yang sama. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang turun. Saya khawatir tidak ada orang lain yang berani melompat karena mereka sudah terbunuh oleh mekanisme tersebut. Ayo pergi, ayo keluar dari sini, kata Ye Chong. Zhao Xie meratap kesakitan, kakinya tidak bisa lagi bergerak,
dan dia hanya bisa melihat yang lain bersiap untuk pergi. Dia memohon, "Jangan tinggalkan aku, tolong selamatkan aku." Kaki Zhao Xie patah, dan dia pasti akan mati jika dia tetap tinggal. Namun, semua orang telah kehilangan kepercayaan pada Zhao Xie, dan pengkhianatannya membuat semua orang merasa dihina. Tepat ketika semua orang hendak pergi, monyet yang berperan sebagai lelaki tua itu tiba-tiba melompat dari langit. Lagi pula, ia pandai memanjat, dan ia turun dengan sendirinya di sepanjang tembok. Matanya penuh amarah dan kebencian, menatap lurus ke arah Zhao Xie. Monyet itu jelas melihatnya. Zhao Xie lah yang membunuh penipu monyet tua itu. Pria gendut itu berhenti, memandang monyet itu, dan berkata, "Setiap monyet lebih baik darimu." Setelah itu, semua orang pergi, dan tidak ada yang memperhatikan permohonan Zhao Xie. Segera, ketika semua orang belum pergi jauh, teriakan Zhao Xie datang dari belakang. Suara itu penuh ketakutan dan kesakitan, dan pasti telah dipotong-potong oleh monyet. Semua orang mulai menjelajahi dasar jurang. Ini adalah ruang bawah tanah yang sangat besar, dikelilingi oleh kegelapan. Hanya obor di tangan mereka yang memancarkan cahaya redup. Mereka bergerak maju dengan hati-hati, waspada terhadap kemungkinan bahaya. Pria gendut itu menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan senyuman masam muncul di wajahnya. "Kali ini aku benar-benar lolos dari kematian. Sial, kapan pria gendut itu menghadapi bahaya seperti itu? Tapi sekali lagi, itu semua berkat saudara Ye Chong." Menshu Ping menyingkirkan pisau berpunggung hitam itu. Dia menatap Ye Chong dengan sedikit rasa hormat di matanya. "Aku mengagumi keahlianmu." Dilihat dari penampilan Meng Aquarius, mungkin tidak mudah untuk bisa mengatakan hal seperti itu. Wu Jie juga mengangguk. "Ya, kami dapat bertahan saat ini. Terima kasih. Jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa depan, tanyakan saja." Pria gendut itu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami di masa depan? Bagaimana kalau kita membangun Iron Four Corner perampok makam?" Bersambung.